Shalom kepada jemaat GKBJ Taman Kencana. Senang bisa berjumpa Anda kembali walaupun lewat platform virtual seperti ini. Saudara, di tengah situasi yang serba tidak menentu ini memang sangat mudah sekali untuk kita berputus asa, untuk kita kehilangan pengharapan. Tetapi kiranya ibadah pada hari ini dan firman Tuhan secara khusus yang akan kita dengarkan pada hari ini sungguh menerbitkan kembali kekuatan pengharapan di dalam diri kita masing-masing. Bahwa Allah kita bukan Allah yang berpangku tangan, bukan Allah yang hanya ada di sorga dan tidak peduli dengan keadaan kita, tetapi Allah yang sungguh-sungguh terlibat, Allah yang hadir, Allah yang bersama beserta dengan kita. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan seri khotbah yang sudah beberapa minggu terakhir, Sola Fide, atau ini bahasa Latin, Sola Fide, yang artinya adalah hanya melalui atau hanya dengan iman. Jadi kita bicara tentang iman, sesuatu yang sangat personal, sesuatu yang kita miliki. Setiap anak Tuhan pasti memiliki yang namanya iman. Di dalam surat Ibrani dikatakan tanpa iman tidak mungkin ada satu orang pun berkenan di hadapan Allah. Jadi betapa pentingnya iman itu. Nah saudara, tema khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah iman yang memindahkan gunung. Iman yang memindahkan gunung. Mari kita buka Alkitab kita pada Matius pasal 17, ayat 14 sampai 21. Dan kalau kita sudah membukanya, nanti saya akan pimpin kita di dalam doa. Matius pasal 17, ayat 14 sampai yang ke-21. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami menaruh seluruh pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, dan kiranya kuasa Tuhan mengalir di dalam dan di tengah-tengah kami. Dan kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan sungguh-sungguh bukan hanya menjadi pengetahuan yang tidak ada dampaknya apa-apa bagi kehidupan kami, tetapi kiranya firman Tuhan yang kami terima boleh menjadi benih yang hidup itu. Benih yang di dalamnya ada potensi kehidupan yang akan berakar kuat, yang akan bertumbuh dan pada waktunya akan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap mendengar firman-Mu. Sama-sama kita serukan dengan penuh keyakinan. Amin. Saya akan bacakan buat saudara Matius pasal 17, ayat 14 sampai yang ke-21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin memulai khotbah ini dengan bercerita, ya ini sebetulnya cerita yang memalukan ya, tetapi saya ingin membagikan kepada saudara. Saudara-saudara, waktu saya masih usia kurang lebih 10 sampai 12 tahun, jadi masih kecil gitu ya, masih belum puber, masih belum remaja, saudara-saudara, saya pernah melakukan suatu hal yang sangat konyol ya, yang sangat menggelikan dan memalukan. Jadi begini saudara, ceritanya saya berusaha memindahkan sendok ini dengan tidak memegangnya atau dengan tidak melakukan apapun. Ya, jadi begini, saya ambil sebuah sendok, ya, lalu saya taruh di atas meja, seperti ini, ya. Kemudian saya pelototin sendok itu, ya, saya tatapi sendok itu tanpa pejamkan mata sedikit pun, tanpa berkedip. Kemudian saya berseru dengan sungguh-sungguh, dalam nama Yesus, pindah engkau sendok. Itu yang saya lakukan, saudara. Ya.
Dan ketika sendok ini tidak pindah, saya ulangi lagi. Tapi kali ini dengan lebih sungguh-sungguh. Ya, saya dekatkan diri saya lebih dekat, kemudian saya pelototin lagi, ya. Kemudian saya berseru lebih kencang lagi. Dalam nama Yesus, sendok pindah. Dan saya melakukan itu berulang-ulang. Dan kita tahu, kita pasti bisa menduga bahwa sendok ini tidak pindah sama sekali. Tidak bergeser, 1 mili pun juga tidak bergeser. Saudara, saya sangat kecewa dan saya merasa bodoh telah melakukan hal itu. Tetapi tahukah Anda mengapa saya melakukan hal ini? Bukan karena saya terinspirasi oleh film superhero yang saya nonton, bukan. Tetapi alasan saya sebenarnya, saudara, sangat rohani. Karena saya baru saja mendengar di sekolah minggu, ya, guru sekolah minggu saya menyebutkan ayat tadi. Ya, iman yang dapat memindahkan gunung. Ya, tentu saja guru sekolah minggu saya tidak menyuruh saya untuk memindahkan sendok. Ini hanya daya khayal saya waktu itu yang masih kecil. Dan saya begitu tertarik dengan ucapan Yesus ini, ya, bahwa kita sebagai orang Kristen punya iman yang sanggup memindahkan gunung. Itu sebabnya saya coba praktekkan di rumah. Ya, karena waktu itu saya tinggal di daerah Jakarta Utara, ya, gunung tidak ada di daerah-daerah situ, ya, sama sekali jauh sekali kita dari gunung. Itu sebabnya sendok menjadi kelinci percobaan saya. Dan gagal total. Saudara, sebetulnya bagaimana seharusnya kita memahami ucapan atau kalimat Yesus tadi? Ya, bahwa kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat berkata kepada gunung ini, pindah, dan gunung ini akan pindah. Kenneth Copeland, seorang pengkhotbah dan pengajar teologi kemakmuran yang sangat terkenal dari Amerika Serikat, pernah menulis buku tentang hal ini dengan judul yang sama, ya, Mountain Moving Faith, iman yang memindahkan gunung. Dan menurut Copeland, kalimat Yesus ini merupakan janji Allah bagi kita untuk kita mengklaim hal-hal yang kita inginkan. Ya, misalnya saudara-saudara, di dalam buku ini dia mengatakan bahwa gunung ini bisa saja gunung kemiskinan. Ya, jadi engkau bisa berkata kepada gunung kemiskinan, ya, keluar, pindah, enyah dari hidupku. Maka gunung kemiskinan itu akan keluar dan harta, kekayaan akan mengucur deras ke dalam hidupmu. Kau akan menjadi orang yang kaya raya. Atau misalnya kalau engkau sedang sakit, maka engkau bisa berkata dengan iman, ini menurut Copeland sekali lagi, ya, keluar engkau gunung penyakit. Ya, keluar dari hidupku. Maka penyakit itu akan hilang. Dan kau akan menjadi orang yang sehat walafiat. Ini yang diajarkan oleh Kenneth Copeland. Ya, tetapi apakah betul ini yang dimaksudkan oleh Yesus ketika mengucapkan iman yang dapat memindahkan gunung? Apakah ucapan Yesus ini semacam cek kosong yang diberikan oleh Allah kepada kita, lalu kita dengan mudah, dengan bebas kita bisa menulis apapun yang kita mau, lalu Tuhan pasti akan cairkan cek itu. Tuhan pasti akan berikan apapun yang kita mau atau kita kehendaki. Saudara-saudara, saya yakin bukan itu maksud Allah. Dan dalam khotbah ini, saya akan mengajak kita untuk menyelidiki, merenungkan makna sebenarnya dari ucapan Yesus. Iman yang memindahkan gunung. Dan tentu saja, saudara, saya akan mengajak kita untuk memahami lebih dahulu konteks, latar belakang di mana Yesus mengucapkan kalimat ini. Saudara-saudara, kalau kita sedikit mundur ke belakang, ya, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita melihat peristiwa transfigurasi Yesus, ya, di mana Yesus dimuliakan di atas gunung dan disaksikan oleh ketiga murid terkasihnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi ada 3 orang murid yang bersama-sama dengan Yesus naik ke sebuah gunung, menyaksikan Yesus berubah wujud, Yesus menyatakan kemuliaannya. Nah, di manakah ke-9 murid yang lainnya? Ternyata mereka sedang menunggu di bawah gunung itu. Dan selagi Yesus masih di atas gunung, ya, ke-9 murid ini melakukan pelayanan pelepasan terhadap seorang anak yang bukan hanya menderita sakit ayan, tetapi juga dirasuki oleh setan atau oleh roh jahat. Dan mereka tidak berhasil.
mengusir roh jahat yang berdiam dalam diri anak itu. Dan jika kita membaca paralelnya di dalam Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29, tampaknya orang banyak berkerumun dan mulai mencemooh para murid yang gagal mengusir roh jahat tersebut. Bahkan ada beberapa pemimpin agama yang menginterogasi, ya, yang menghakimi para murid tersebut. Nah, kemudian ketika Yesus turun dari gunung, Yesus melihat orang-orang banyak berkerumun, mengelilingi para muridnya, ke-9 murid tersebut, dan Yesus segera tahu bahwa para murid itu gagal mengusir roh jahat. Dan sekarang mereka sedang menjadi bulan-bulanan orang banyak. Mereka sedang dipermalukan oleh orang banyak. Dan tiba-tiba dari kerumunan orang banyak itu muncullah seorang pria yang ternyata adalah ayah dari si anak ini. Si ayah mengeluh kepada Yesus bahwa murid-muridnya tidak berhasil mengusir roh jahat. Tidak berhasil menyembuhkan anaknya. Kemudian si ayah memohon belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan anaknya tersebut. Setelah Yesus menegur para muridnya, Yesus mengusir roh jahat dari tubuh anak itu, dan anak itu pun sembuh. Di ayat yang ke-19, setelah orang banyak itu bubar, para murid datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa kami gagal? Mengapa kami tidak berhasil mengusir roh jahat dari diri anak itu?" Dan Yesus menjawab di dalam ayat 20-21, yang di dalam jawaban Yesus inilah, Yesus berkata, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi itu sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali, lebih kecil daripada kacang hijau. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat memindahkan gunung. Nah, pertanyaannya sekarang, iman seperti apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Saudara, sebetulnya pada saat murid-murid Yesus mencoba mengusir roh jahat itu untuk pertama kalinya, menurut saya mereka punya iman. Ya dong. Kalau mereka tidak punya iman, mereka tentu tidak akan melakukan pengusiran roh jahat. Ya, justru karena mereka punya iman, ya, mereka memberanikan diri untuk berhadapan dengan roh jahat tersebut dan berusaha mengusirnya. Dan memang di dalam Matius pasal 10 ayat 1, ya, Matius 10 ayat 1, Tuhan Yesus juga memang mengutus para murid untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh para murid ini bukan sekedar show off atau pertunjukan untuk memperlihatkan kehebatan diri sendiri, tetapi memang mereka mau menaati perintah dari Yesus di dalam Matius pasal 10 ayat 1 untuk mengusir roh jahat. Nah, saudara-saudara, tetapi mereka tetap gagal. Ya, jadi sebetulnya apa masalahnya? Dan lebih membingungkan lagi kalau kita membaca ayat 20, di mana Yesus berkata bahwa kamu gagal karena kamu kurang beriman. Tetapi seandainya engkau punya iman sebesar biji sesawi, kamu pasti berhasil. Saudara, ini terdengar kontradiktif. Yesus menyatakan bahwa problem para murid adalah iman yang kecil. Tetapi Yesus memberikan solusi bahwa dengan iman yang kecil, engkau bisa melakukan perkara yang besar. Nah, ini sepertinya bertentangan. Ini sepertinya kontradiktif. Nah, jadi sekali lagi, saudara-saudara, disinilah kita perlu menggali lebih dalam. Sebetulnya begini, saudara, dengar baik-baik. Ini penting sekali, poin penjelasan ini. Sebetulnya, Yesus bukan sedang membicarakan kuantitas iman. Ya, Yesus tidak sedang membicarakan soal kecil atau besarnya iman secara derajat atau secara level atau secara kuantitas. Sebetulnya Yesus sedang membandingkan dua jenis iman yang berbeda. Nah, saudara, ketika Yesus berkata kamu gagal karena kamu kurang beriman, ya, itu sebetulnya dalam bahasa aslinya Yesus menggunakan istilah oligopistos. Oligopistos ini muncul beberapa kali dalam Injil Matius, ya, misalnya di dalam pasal yang ke-6, istilah ini dipakai oleh Yesus ketika menggambarkan orang-orang yang sangat khawatir, ya, bagaimana kebutuhannya tercukupi setiap hari, jadi orang itu hanya fokus pada dirinya sendiri, ya, bagaimana dia mencukupkan kebutuhan hari demi hari, ya, itu sebabnya dia menjadi sangat khawatir.
Dan ayat ini juga, kata ini juga dipakai di dalam Matius pasal yang ke-8, ketika perahu yang sedang ditumpangi oleh para murid dan Tuhan Yesus dilanda oleh angin yang kencang, dilanda oleh badai yang besar, dan nyaris tenggelam. Dan para murid begitu ketakutan, Yesus menegur para murid dengan kata ini, engkau memiliki oligopistos. Ya, jadi para murid itu begitu ketakutan karena mereka lebih fokus pada badai yang sedang mengamuk. Ya, lebih fokus pada kapal yang sebentar akan karam atau akan tenggelam dan kemungkinan bahwa mereka akan mati bersama-sama. Dan kata ini juga dipakai di dalam Matius pasal yang ke-14. Kisah yang terkenal di mana Petrus berjalan di atas air, ya. Tetapi saudara-saudara, ketika angin kencang menghadang dia teralih perhatiannya. Tadinya dia melihat Yesus, dia berjalan di air sambil melihat Yesus, fokusnya pada Yesus, tetapi ketika angin kencang mulai tertiup, fokusnya teralih, dia melihat sekeliling, melihat angin kencang itu. Nah, saudara, berdasarkan 3 referensi ini, ya, saudara-saudara, saya menyimpulkan begini, apa yang dimaksud dengan iman kecil yang ditegur oleh Yesus? Oligopistos. Ini bukan iman yang kecil secara derajat, bukan. Tapi ini adalah bicara iman yang kehilangan fokus pada Allah. Iman yang sama sekali tidak menjadikan Allah sebagai fokusnya. Ya, kita tidak lagi fokus pada Allah. Kita fokus pada masalahnya. Atau kita fokus pada efek-efek yang akan kita terima, efek-efek negatif yang akan kita terima, konsekuensi yang akan kita terima, ya, yang membuat kita menjadi khawatir. Atau mungkin, ya, kita fokus pada kemampuan diri kita sendiri. Jadi ketika kita mengalami masalah, kita lebih percaya pada diri sendiri, kekuatan kita, kemampuan kita, pengalaman kita, ya, kepandaian kita untuk kita melawan atau kita menghadapi masalah itu. Itu namanya iman yang oligopistos. Iman yang tidak fokus pada Allah, tapi iman yang fokus pada masalah, iman yang fokus pada konsekuensi dari masalah, iman yang fokus pada kemampuan diri kita. Nah, saudara-saudara, inilah pelajaran pertama yang kita mau petik. Saudara-saudara, apakah kita punya iman yang tertuju, terarah kepada Allah? Iman yang tepat. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa iman yang kecil itu tidak masalah. Itu sebabnya Yesus menggunakan istilah biji sesawi. Ya, Yesus tidak mengatakan begini, seandainya kamu punya iman sebesar buah durian. Yang besar, ya saudara. Tidak, Yesus mengatakan kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja. Yang kecil itu loh, yang kecil banget deh. Engkau sanggup memindahkan gunung. Engkau sanggup melawan atau menghadapi semua pergumulan hidupmu. Artinya, buat Yesus bukan soal iman kecil secara derajat, gak apa-apa, saudara-saudara. Tetapi ini adalah iman yang akurat. Iman yang sungguh-sungguh tepat, terarah pada Allah. Iman kita boleh kecil, artinya kita masih ada keraguan, masih ada kebimbangan gitu ya. Boleh. Asal fokus kita tetap pada Allah. Benar, fokus kita benar. Saudara, tidak menjadi soal, engkau diliputi oleh keraguan, ya. Ya, kebimbangan. Tanda tanya kapan masalah ini akan berlalu. Tetapi selama imanmu sungguh terarah kepada Allah, yang ditandai dengan penyerahan diri kepada Allah, maka inilah yang dimaksud oleh Yesus, iman sebesar biji sesawi. Ilustrasinya begini, saudara-saudara. Ada seorang pasien yang punya satu penyakit berat, ya. Dia sudah berobat di banyak dokter, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan pasien ini, ya. Kemudian saudara, dia mulai putus asa. Tiba-tiba ada satu dokter yang sangat hebat, dan dokter ini ternyata memang bisa menyembuhkan penyakitnya. Satu-satunya dokter yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Lalu singkat cerita, akhirnya si pasien ini mau dioperasi oleh dokter ini, ya. Tetapi saudara bayangkan, imajinasikan ya, suasana psikologis hati si pasien sebelum masuk ruang operasi.
Ya, mungkin dia masih bimbang, mungkin dia masih ragu, mungkin dia masih khawatir, ya. Ya, bisa dimaklumi karena dia sudah berulang-ulang mencoba dengan dokter yang berbeda-beda tapi tidak pernah berhasil. Ya, jadi di dalam dirinya mungkin saja dia ada tanda tanya, ada keraguan, apakah saya benar-benar akan sembuh di tangan dokter ini? Ya, jadi dia punya iman yang kecil sebetulnya. Tetapi dengar baik-baik, dia tetap menyerahkan dirinya untuk dioperasi oleh sang dokter. Artinya, fokus dia tetap terarah pada sang dokter. Dia menyerahkan diri kepada sang dokter. Dan dia akhirnya masuk ke ruang operasi. Dan menurut saudara, apakah dia akan sembuh? Pasti sembuh. Karena dia menyerahkan diri ke tangan yang tepat. Dia memiliki iman yang kecil, penuh dengan keraguan, tapi dia punya iman yang tepat. Dia berserah kepada sang dokter itu yang sanggup menyembuhkan dia. Nah, saudara, itulah juga kita. Saudara-saudara, it's okay kalau kita masih punya keraguan dalam hidup ini. Khususnya ketika kita mengalami pergumulan yang sangat berat. Ya, saudara jangan merasa bersalah. Yang penting periksa dirimu, apakah engkau masih terarah kepada Allah? Apakah engkau masih berserah terus-menerus kepada Allah? Ketika kekhawatiran, ketika kecemasan, ketika keraguan, ketika tanda tanya itu memenuhi hati kita, apakah kita masih berkata kepada Allah, Tuhan tolonglah aku. Aku punya kekhawatiran, aku punya keraguan Tuhan, tapi Tuhan aku minta tolong hanya kepadamu. Kita terarah kepada Allah. Saudara, itu yang dikatakan oleh sang ayah dari si anak ini di dalam Markus 9 ayat 24. Ya, di dalam Markus 9 ayat 24, ayah dari sang anak berkata kepada Yesus, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Menarik kalimatnya, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, sebetulnya orang ini mau mengatakan begini, Tuhan aku ini aku berserah padamu. Aku menyerahkan anakku padamu. Itu sebabnya dia berkata, aku percaya padamu. Tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini, yang kurang percaya ini. Artinya si ayah ini masih punya keraguan. Ya. Dan it's okay. Buktinya Yesus tetap menyembuhkan anaknya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, apa pergumulan berat yang sedang kau jalani saat ini? Perekonomian yang tidak menentu, konflik dalam keluarga yang tidak kunjung beres, atau mungkin penyakit yang tidak sembuh-sembuh, saudara datanglah kepada Allah. Milikilah iman yang tepat, yaitu terarah dan berserah kepada Allah. Walaupun engkau masih dirundung keraguan, walaupun engkau masih digelayuti ketakutan, it's okay. Cukup engkau berkata begini kepada Allah, ya Tuhan, engkau tahu betapa kecil imanku, betapa lemah keyakinanku, akan tetapi aku mau belajar berserah dan bersandar padamu. Bekerjalah dalam hidupku seturut dengan kehendak dan kuasa dan kedaulatanmu ya Allah. Ini pelajaran yang pertama. Mari sekarang kita beranjak kepada pelajaran yang kedua. Bukan hanya kita perlu memiliki iman yang tepat, iman yang terarah, iman yang berserah pada Allah. Yang kedua adalah iman yang lengkap. Apa yang saya maksud dengan iman yang lengkap? Saudara-saudara, iman yang lengkap ini bicara tentang apa sih? Coba kita lihat ayat 21 ya. Ada kalimat yang tampaknya tidak berkaitan dengan pengajaran Yesus soal iman, karena di dalam ayat 21 Yesus berkata, jenis ini haruslah dengan berdoa dan berpuasa. Dan bila kita membandingkan kembali dengan paralelnya di dalam Markus 9 ayat 29, ya, saat para murid bertanya mengapa kami gagal mengusir roh jahat itu, Yesus tidak menjelaskan panjang lebar seperti versi Matius pasal 17 tadi, tetapi Yesus hanya menjawab dengan satu kalimat. Kamu harus berdoa. You must pray. Kamu harus berdoa. Jadi sekali lagi coba kita gabungkan ya, perkataan Yesus dalam Matius dan perkataan Yesus dalam Markus. Dalam Matius Yesus berkata engkau harus punya iman. Di dalam Markus, engkau harus berdoa. Jadi kalau kita gabungkan, apa yang kita lihat? Iman yang berdoa. Nah itulah iman yang lengkap, saudara-saudara. Iman yang lengkap itu tidak cukup kita
percaya di dalam batin. Tetapi iman yang lengkap itu kita berdoa. Iman yang lengkap adalah iman yang diwujud nyatakan, yang disertai dengan doa kepada Allah. Supaya kita bisa menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan kehidupan, dan pelayanan kita. Saudara perhatikan, bila kita jeli, Yesus bisa menyembuhkan si anak setelah apa? Setelah si ayah berdoa. Oh iya, loh bukankah si ayah minta sama Yesus? Tolonglah anakku ini. Si ayah minta sama Yesus. Yesus siapa? Yesus adalah Tuhan. Artinya, sang ayah ini sebenarnya sedang berdoa. Dan Yesus menjawab doanya. Jadi si ayah ini bukan hanya punya iman yang terarah kepada Yesus, tapi si ayah ini mengekspresikannya. Dia minta tolong sama Yesus. Dia berdoa kepada Yesus. Saudara, iman yang lengkap adalah iman yang berdoa. Bila kita ingin mengalami kuasa Allah dalam pergumulan kehidupan pelayanan kita, maka kita harus berdoa. Saudara, saya ingin memperkenalkan kita dengan seorang tokoh yang luar biasa, tokoh Kristen yang luar biasa bernama George Mueller. Dia seorang pendeta Inggris yang hidup pada abad 19. Dia dikenal sebagai pendiri panti asuhan bagi anak-anak yatim piatu, dan selain itu juga dia selama hidupnya membuka lebih dari 100 sekolah ya, yang memberikan pendidikan kepada lebih dari 120.000 orang. Dia seorang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara membaca biografinya, saudara, pelayanannya ini sangat banyak tantangan. Ya, saudara, dia bukan orang yang kaya. Ya, dia juga tidak didanai atau dibiayai oleh sebuah gereja atau organisasi yang kaya. Tidak. Dia melakukan semua ini, dia mendirikan panti asuhan, dia mendirikan sekolah-sekolah. Itu semua saudara bukan dari biaya orang lah, bukan dari dirinya, karena dia bukan orang kaya. Dan dia tidak pernah minta uang dari siapapun, saudara-saudara. Nah, bagaimana dia bisa membiayai semuanya ini? Dari doa. Jadi dia punya prinsip, dia tidak pernah mau minta uang dari orang lain. Ya, sekalipun itu untuk pelayanan. Tetapi dia cukup minta sama Tuhan. Dia berdoa. Ya, ketika panti asuhan dan sekolahnya butuh dana, butuh makanan, ya, butuh sesuatu, dia berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan selalu cukupkan dengan cara yang ajaib. Oh, saudara, sebetulnya banyak ceritanya, ya, banyak cerita-cerita yang luar biasa dari biografi George Mueller. Tapi karena keterbatasan waktu, saya mengurungkan niat untuk menceritakan semuanya, ya. Saudara bisa melihat atau mencarinya mungkin di internet banyak juga. Intinya adalah Mueller sangat mengandalkan kuasa doa dalam hidup dan pelayanannya. Iman Mueller adalah iman yang berdoa. Saudara, Mueller pernah berkata begini, saya selalu hidup dalam jiwa yang berdoa. Saya berdoa saat berjalan, saya berdoa saat tertidur, saya berdoa ketika saya bangun dari tidur. Kemudian Mueller juga pernah mengatakan begini, semakin besar suatu masalah yang harus saya bereskan, maka semakin besar pula kerinduan saya untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan melalui jawaban doa. Saudara-saudara, apakah Anda seperti ini? Ketika masalah besar menerjang hidupmu, apakah hal pertama yang kau lakukan? Engkau berlutut, melipat tangan, memejamkan mata, engkau berdoa kepada Allah. Saudara-saudara, ketika saat ini engkau merasa kehidupan rohanimu begitu datar, tidak ada terobosan sama sekali, atau mungkin pelayananmu seperti jalan di tempat, pelayananmu seperti kehilangan kuasa, jangan-jangan kekuranganmu cuma satu, yaitu engkau kurang berdoa. Saudara-saudara, saya tutup khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Apa yang membuat kita dapat memiliki iman yang tepat dan iman yang lengkap? Apa yang dapat mendorong kita untuk mempunyai iman yang terarah dan berserah kepada Allah, sekaligus iman yang semangat, iman yang setia, iman yang tekun, berdoa kepada Allah. Apa yang bisa memotivasi diri kita untuk bisa memiliki dua ini, iman yang tepat, iman yang lengkap? Saudara, saya kembali kepada Matius pasal 17 tadi. Saudara, yang menarik adalah peristiwa Yesus mengusir roh jahat dan pengajaran Yesus tentang iman, sebagaimana yang sudah kita baca tadi, Matius 17 ayat 14-21, sebetulnya diapit
ya, oleh dua peristiwa lain, oleh dua adegan lain. Ya, sebelum ini Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, peristiwa transfigurasi. Ya, jadi persis sebelum ini adalah peristiwa pemuliaan Yesus, di mana di situ Yesus menyatakan diri sebagai Allah yang maha mulia, Allah yang transenden, Allah yang lebih tinggi bahkan dari Musa dan Elia. Ya, karena dua figur ini muncul ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat di atas seluruh ciptaan. Ini adalah peristiwa pemulihan Yesus. Setelah pengajaran Yesus tentang iman, Yesus memberitakan tentang kematiannya di atas kayu salib. Yesus mengumumkan kepada para murid bahwa dia akan ditangkap, dia akan dibunuh. Pengumuman tentang kematian Yesus. Dan kita tahu bahwa ini bicara tentang kasih Allah kepada manusia. Allah yang begitu penuh kasih sehingga dia mau mati bagi manusia. Saudara-saudara, apa yang dapat membuat iman kita tepat dan lengkap? Saudara, yaitu apabila kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa sekaligus Allah yang maha kasih. Saudara, kalau kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, maka kita pasti akan terus mengarahkan diri kita, hati kita kepada Dia. Kita akan meletakkan diri kita ke dalam tangannya. Dan kalau kita sungguh meyakini Allah itu maha kasih, maka saudara-saudara kita pasti juga akan suka berdoa. Karena kita tahu Allah adalah Allah yang peduli dengan kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima. Iman yang memindahkan gunung. Iman yang sanggup membuat kami mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya. Adalah iman yang terarah kepadamu. Iman yang berserah penuh kepadamu. Adalah iman yang juga tekun di dalam berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki kedua macam iman ini. Bahkan ketika kami masih punya keraguan, kami masih punya kebimbangan, kami bersyukur Tuhan tidak alergi dengan semuanya itu. Selama kami sungguh-sungguh berserah, selama kami sungguh-sungguh tidak meninggalkan kehidupan doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita ucapkan amin.